Salam jumpa di program Suara Jakarta Jak TV. Pemirsa, banjir di awal tahun 2020 membuat DPRD DKI Jakarta mengajukan wacana pembentukan panitia khusus untuk banjir. Bagaimana tanggapan para fraksi berkaitan dengan pansus banjir yang akan dilaksanakan ini? Kami akan mewawancarai sejumlah fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi PAN, dan juga fraksi Nasdem. Berikut adalah penelusuran wawancara kami. Mbak Tina, terima kasih loh sudah bersedia bersama dengan Suara Jakarta nih hari ini meluangkan waktu. Nah, ngomong-ngomong nih soal banjir, kemarin awal tahun gimana ceritanya di rumah sampai kebanjiran? Jadi sebetulnya memang ya banjir itu tidak memandang siapapun, dimanapun, kapanpun, kapan aja, iya di mana. Jadi memang kemarin itu aku pribadi memang banjir di Kelapa Gading, gitu. Jadi kemarin kalau saya kan dari 2007 itu sempat banjir lagi. Waktu itu banjir, akhirnya pindah ke apartemen. 2007 berarti sudah 13 tahun yang lalu. 13 tahun lalu. Nah kemarin itu kan kita lagi tahun baruan tuh, jadi lagi tahun baruan itu di rumah Oma, kebetulan di Kelapa Gading juga rumahnya. Nah pas mau abis tahun baruan itu jam 2 lah baru udah selesai, hujan besar, tiba-tiba jam 6, jam 7 udah heboh, pas mau keluar udah nggak bisa karena sudah banjir. Seberapa tinggi masuk ke rumahnya? Kalau ke rumahnya sih enggak, tapi di jalanannya itu sudah tinggi sekali, gitu. Jadi bervariasi gitu, ada yang dari semata kaki, sebetis, dengkul, paha sampai ke pinggang gitu. Waktu kejadian 2007 sama seperti itu? Sama, dan itu aku kan yang rumah lama itu kan kebetulan masih ada dan jadi kantor gitu kan itu udah kemasukan kalau itu, dan baru sadarnya kan pada saat hari H itu karena sibuk dengan karena tugas yang baru sekarang jadi wakil rakyat, kebetulan di Komisi A, jadi di situ kan ada untuk penanggulangan banjir di mana-mana apa segala macam. Jadi pada saat hari H itu langsung udah heboh dievakuasi, terus udah gitu koordinasi dengan BPBD, terus udah gitu Damkar, Satpol PP, karena mereka yang bisa juga malah nggak sempet ya dengan rumah sendiri. Baru sadarnya itu di hari Senin. Senin pas kantor yang di Kelapa Gading itu mulai mau beroperasi, baru tahu tuh kan kelihatan dari ininya kan tembok kan ada bekas sisanya, ada bekas sisanya gitu. Wah tinggi juga. Jadi ada speaker Apple pada kerendam ternyata. Nah, berapa tinggi itu kalau yang di rumah? Berarti kira-kira inilah sedengkul atas lah. Kira-kira segitu. Ya? Terus ada kan barang-barang produk juga yang itu ada rusak. Karena kan kelihatan kan, cuman anyep gitu. Gimana sih bahasanya? Anyep gitu kayak bekas kena air. Oke, berarti memang banjir untuk yang tahun ini benar-benar nggak disangka ya kalau untuk warga Kelapa Gading sendiri, sebagai warga Kelapa Gading nih. Jadi gini, makanya ini yang betul-betul membuat kita sangat maksudnya ini butuh penanganan yang sangat serius. Kenapa? Karena banjir ini terulang lagi yang dari 2007. Pertama itu udah nggak pernah banjir yang separah itu lagi. Berarti kan kita menanyakan drainase, pompa dan lain-lainnya bagaimana. Terus udah gitu juga banjir kali ini itu cepat sekali gitu loh. Memang kita tahu hujannya deras banget. Ini khusus karena saya ngalamin sendiri Kelapa Gading, karena ada yang bilang lebay lu apa segala macem. Ini kan memang hujannya gede. No gitu. Saya mengalami sendiri tanggal 31 itu jam 12 itu masih main kembang api, masih gerimis posisinya. Terus jam 1, jam 2 memang hujan besar sekali, tapi ada tuh yang teman-teman yang masih selamat, yang masih pada pulang. Tapi ada yang jam 5, jam 6 pagi itu mau pulang, jam 7, jam 6, jam 7 lah itu sudah tinggi sekali gitu loh. Berarti kan kita harus mengevaluasi gitu. Meskipun ada kiriman, ada hujan besar apa segala macam, kita itu punya anggaran loh untuk menanggulangi ini gitu. Nah, sebelum jauh nih, waktu lagi tanggal 1 Januari bangun tidur sudah terendam, itu kira-kira sebagai wakil rakyat begitu ya, apa nih yang langsung kepikiran di kepala Mbak Tina nih? Ya ini kan makanya pertama kali nih sebagai wakil rakyat maupun sebagai warga juga. Jadi makanya saya bilang wakil rakyat itu sebetulnya rakyat tapi yang mewakili kan gitu kan. Jadi rakyat juga kita ikut kebanjiran, kita ikut merasakan, cuman burdennya adalah lebih karena kita juga mewakili orang-orang yang juga sama-sama kebanjiran gitu. Jadi pada saat pagi itu memang karena kan baru tahun baruan tuh, jadi masih pikiran juga tanggal 1 semua tim semua lagi tahun baruan gitu. Jadi lagi kita libur tanggal 1 memang libur gitu loh. Aku agenda juga baru mulai lagi itu di tanggal 3, kepikiran kan begitu. Di tanggal 1
bangun itu sebetulnya pas karena kan ngeliat handphone aja gitu, aku juga nggak tahu di depan apa namanya banjir atau gimana gitu, karena memang di daerah rumah Oma itu yang agak tinggi gitu, jadi di jalanannya yang memang banjir. Jadi pas pagi itu nggak ada yang sadar juga. Pertama aku yang sadar, kenapa? Karena WA grup Ramai semua. apa namanya WA yang ini kan yang khusus ada yang call center juga kan, itu memang aku pegang juga. DM apa semua udah notification Dari konstituen ada yang mungkin telepon semua. Telepon, udah masuk. Banyak yang kebanjiran juga. Wah itu luar biasa. Cuman memang di Jakarta Utara kalau dibilang ringan, sedang, berat dan berat banget, mungkin lebih ke yang ada yang sedang, ada yang berat gitu loh. Jadi di beberapa tempat berat, tapi di beberapa tempat sedang gitu. Maksudnya warga juga nggak yang seheboh. Mungkin yang di Jakarta Barat sih yang paling parah gitu, karena memang di DM yang masuk ke Instagram aku, yang masuk ke call center, banyak juga yang minta dievakuasi dari Jakbar, gitu loh. Jadi yang Jakarta Utara, makanya kemarin itu pada saat aku mau keluar kan banyak tuh, Mbak keluar meninjau apa gitu. Satu memang kita kebanjiran, kedua memang tidak dipungkiri ya, kita ketika terjadi seperti itu bantuan lain-lain apa segala macam banyak. Kayak misalnya perahu karet, truk damkar apa di banyak. Posisi Kelapa Gading saat itu. Tapi terbatas tetap karena memang banyak yang perlu. Itu akhirnya aku bilang bahwa untuk sudin-sudinnya ini kan semua kita koordinasi terus. Jadi itu laporan masuk banyak sekali, puluhan bahkan ratusan. Jadi aku bilang udah evakuasi dulu yang penting, karena ada yang diabetes, ada lansia, ada anak bayi, ada ibu hamil, yang kayak gitu-gitu dulu tuh dievakuasi dulu, karena udah listrik mati, air mati. Ada yang sudah masuk, ada yang memang rumahnya nggak ada tingkatnya, kayak gitu kan. Aku bilang formatnya adalah nama, nomor telepon, alamat, terus kondisinya seperti apa sama foto, gitu loh. Jadi kita tindak dulu yang memang urgent dulu, gitu loh, yang seperti itu. Makanya aku baru bisa keluar itu di hari H+2 lah kira-kira. Baik. Nah itu surutnya juga lama. Berapa hari itu di Kelapa Gading? Jadi surut di Kelapa Gading itu pas hari H nggak surut, hari kedua. Hari H itu tanggal 1 ya? Iya, hari kedua masih banjir, hari ketiga lah mulai baru, itu judulnya genangan. Hari berikutnya itu baru kering lah gitu. Maksudnya sejak Jakarta Utara ya. Kelapa Gading juga di beberapa tempatnya itu yang ada yang memang langsung kering, ada yang memang masih banjir, ada yang memang masih menggenang gitu. Tapi kalau di Cilincing Koja itu sampai H+5 atau H+6 ada yang masih kebanjiran. Kemudian tadi ya Mbak Tina mengalami sendiri sebagai seorang warga yang kena banjir, kemudian juga sebagai anggota dewan yang memiliki kewajiban dalam tanda kutip begitu ya untuk melindungi masyarakat Jakarta. Nah, apakah ini kemudian sampai ada timbul ide pansus ya gitu disampaikan oleh terutama oleh Ketua PDIP ya Pak Gembong mengatakan yang menyampaikan perlunya ada pansus banjir. Apakah Mbak Tina juga ikut memberikan masukan dalam hal ini? Sebetulnya kemarin itu fokusnya ini di beberapa runtunan, karena kita kan ngerasain juga ya gitu. Kadang-kadang orang berpikir bahwa ini masuknya politik, ini masuknya apa segala macam. Forget about politik first gitu. Maksudnya kalau aku pribadi gitu, kalau ketika kita ngalamin itu, kalau kebanjiran itu mau makan aja susah, nggak bisa punya duit berapapun nggak bisa gitu loh. Itu makanya ini namanya kan bencana, tapi bencana ini sebetulnya sudah terulang terus. Yang jadi masalah tuh maksudnya ketika tiba-tiba kita misalnya kena hujan batu es misalnya gitu, itu kan baru pertama kali, itu baru kita wah heboh gitu kayak ini kita nggak bisa nyari cuaca. Tapi ini tuh klasik gitu berkali-kali. Dan kemarin kita baru bahas kok PPAS platform anggaran yang prioritas apa segala macam. Nah ini kan banjir macet itu kan memang sudah ibaratnya yang harusnya bisa diprediksi, itu sudah diprediksi sebetulnya sudah bisa ada solusinya dan lain-lain. Tapi penanganannya ini bagaimana gitu loh, keseriusannya dari eksekutif, legislatif kita terus mendorong. Kalau eksekutif tidak mengeksekusi juga kan tidak ada tindakan gitu. Jadi ya makanya balik lagi sekarang ini kemarin pada saat ini banjirnya terjadi, udah itu sudah terjadi gitu loh. Mau flashback lagi udah pada kerendam kok. Sekarang orang sampah pada beberes apa segala macam udah pada lagi repot kok gitu. Itu kejadian. Jadi kemarin ketika terjadi beresin dulu tuh bantuan, terus udah gitu juga beberes apa segala macam. Pokoknya warga dulu yang diurus dulu ya. Gitu kan. Nah, kedua baru ini evaluasi dong gitu loh. Sama ketika pencegahan. Nah, makanya kenapa dari fraksi PDI Perjuangan ingin sekali ada namanya pansus, karena ya itu
kita pengen masalah ini ada solusinya. Kita nih anggarannya nggak main-main. Anggaran Jakarta itu paling besar gitu loh, hampir 90 triliun gitu. Terus masalah banjir tidak bisa diberesin, itu kan ibaratnya apa ya? Kalau ada politic will, ada political will-nya ada, pasti itu bisa ditangani, itu pasti bisa gitu. Ya, sebenarnya di DKI Jakarta tuh sudah punya budget yang cukup besar begitu untuk banjir, tapi itu yang ternyata tidak bisa. Nah itu. Jadi maksudnya gini, kita punya anggaran sebesar itu. Sudah ada masalah klasik yang terus-terusan terjadi, dan maksudnya kita di 2020 ini kemarin 2019 itu kan juga anggaran bukannya sedikit gitu, tapi dalam arti kenapa misalnya kayak pompa masih masalah, drainase nggak beres-beres gitu, apa segala macam, kayak aku turun ke dapil pun gitu ya, yang di Jakarta Utara, meskipun nggak ada yang beberapa yang maksudnya dalam kategori sedang atau menuju berat aja gitu banjirnya, tapi ini tanggulnya belum beres, terus pembuangan airnya belum beres, waduknya belum beres, jadi kan itu kan jadi pertanyaan ya seperti itu. Oke, baik, mungkin meminjam kalimat dari Pak Gembong tadi ya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tergagap-gagap, terkaget-kaget untuk mengantisipasi. Nanti kita akan bahas mengenai lebih dalam mengenai pansus yang akan diinisiasi oleh PDIP.